Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol, lumernya dulu rasanya nampol. Ya, kali ini kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, ini ada durian yang lumayan gede. Kalau beratnya bisa dikategorikan di antara 4 kiloan ya. Karena pohon ini ya pernah saya review waktu itu adalah dengan posisi bunga yang luar biasa ya. Lebat teman-teman ya, lebat, bisa dikategorikan topper ya bunganya. Nah, hasilnya bagaimana? Yuk ikuti ya. Ini yang pertama, buah ini pendek ya, yang dulu kita ambil awal di sini bunganya, namun ini yang jadi namun cuma satu teman-teman ya. Tapi nah ada tapinya, kita akan geser teman-teman. Nah ini di sini di atas saya ini mulai banyak ya, dengan ukuran rata-rata ini sudah 4 kilo juga teman-teman ya. Enggak, secara ukuran nggak main-main. Dari total yang ada di atas sekalipun itu hampir 50% adalah ukurannya 4 kilo up ya, 4 kilo up. Dan yang pasti yang saya sempat ada lihat ada satu yang gede, ada beberapa ya yang 5 kilo udah mencapai ya teman-teman. Nanti rata-rata ada yang di bawah. Nah, ini kan semua di bawah ya. Dan pohon durian ini adalah milik dari Pak Pujianto, yang dimana waktu itu untuk buahnya sendiri, bunganya itu sangat-sangat lebat ya, sehingga hampir bisa, kalau kita mau berhitung bisa mencapai di angka ribuan ya, 1000 pun pasti masuk teman-teman. Nah, untuk buahnya sendiri teman-teman ini kalau yang saya dengar ya, dulunya itu enggak segini teman-teman, malah lebih besar-besar ya, rata-rata di berat sekitar 5 kilo up. Nah, berarti tahun ini adalah ukurannya lebih kecil. Nah, untuk jumlahnya berapa? Oke teman-teman, ini ya, ini adalah satu cabang ya. Cabang pertama itu buahnya sekitar ada 6 ya, ada 6. Dan secara ukuran beratnya sekitar hampir rata-rata di 4 kilo teman-teman ya. Ini gede, biasa ya, kalau montong identik dengan tidak beraturan untuk dari bentuknya ya, berbagai macam ya, lekukan-lekukannya ya, sudah jadi ciri khasnya durian montong. Lalu kita ke cabang berikutnya, ini teman-teman bisa dilihat, ini rata-rata juga ukurannya hampir 4 kilo ya, ada 4 kilo lebih malah ya, ini besar. Dan yang mengasihkan teman-teman, nah kita naik tuh, gede-gede banget teman-teman, itu rata-rata itu mulai dari 2 kilo sampai 5 kilo ada teman-teman ya. Dan yang kelihatan besar ini teman-teman ya, ini blok cabang yang V ini juga atasnya itu ada. Nah yang lumayan kelihatan gede banget ini ya. Ini kalau secara ukuran mungkin bisa mencapai 6 kilo teman-teman ya, gede ya, belum lagi yang atas itu ya. Ini hampir semua yang atas-atas untuk ukurannya itu mendominasi gede-gede teman-teman ya. Dan ini betul-betul perawatannya luar biasa waktu itu oleh Pak Pujianto, karena memang dirawat betul dan hasilnya memang bisa dikategorikan maksimal ya, optimal ya hasilnya. Dengan usaha yang maksimal hasilnya benar-benar optimal ya. Nah ini rata-rata beratnya di 4 kiloan teman-teman ya, 4 kiloan ya. Ya memang kalau dilihat sepintas rata-rata yang di bawah, cabang-cabang dulu yang banyak di bawah ini memang tidak terlihat buahnya teman-teman, satu dua ya. Ukurannya juga kira-kira ya 3 kiloan ya, ini ada yang 2 kilo ya. Yang bawah justru ukurannya tidak terlalu besar teman-teman. Namun kalau bicara yang atas, benar-benar gede-gede ya, yang atas sih benar-benar gede-gede ya, ukurannya benar-benar sampai yang atas sendiri itu. Namun gerombolannya teman-teman bisa dilihat ya, satu ranting ya, itu ada sampai yang 5 ya, ada yang 5 itu yang kelihatan sekali, ada 5 ya jumlahnya, sehingga cara ukuran otomatis teman-teman kan bisa lihat nih gede-gedenya sampai apa. Ini loh teman-teman bisa lihat, yang ini yang buahnya 6 tadi ini sampai diikat teman-teman, ini ada tali ya,
yang diikatkan di pohon utama ya, di batang utama. Ini adalah cabang pertama. Itu sampai diikat, kenapa? Karena memang begitu beratnya pastinya ya, dan ini beresiko patah untuk cabangnya, makanya sama pemilik diberikan pengikat teman-teman. Nah ini, dan ini kategorinya untuk pohonnya termasuk subur teman-teman ya. Nah, cuman disayangkan itu hanya sebagian teman-teman, tapi walaupun sebagian sudah kategori ini udah mencukupi ya. Kenapa? Karena memang umumnya durian montong dengan ukuran pohon yang cukup lumayan ya. Dan ini di sebelah barat ya, atau sebelah baratnya ini rata-rata hanya ada beberapa ya, sekitar 3-4-5 ya, ukuran yang besar. Dan ini hanya ada satu yang tersembunyi. Ini pun juga ada satu sembunyi, kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya, karena itu di dalam dedaunan. Karena daunnya untuk pohon durian ini luar biasa subur ya, dan banyak sekali daun-daunnya yang kelihatan seger-seger ya waktu kita awal ambil. Nah sekarang pun masih terlihat segernya ya pohon-pohonnya ya, artinya tidak kekurangan air pastinya. Nah ini batang yang sempat kita lihat teman-teman ya. Nah ini batangnya kalau di kategori diameter sekitar 40 teman-teman ya, masuk di 40 cm ya. Untuk lingkar luarnya kita bisa coba cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sekitar 1,20 meter untuk lingkar luarnya, diameternya di 40 cm teman-teman, kurang lebihnya itu. Untuk cabangnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, cabang-cabangnya ini banyak banget ya, cabangnya benar-benar banyak, dan ini sehat betul ya. Memang dikarenakan ini memang di pinggir jalan ya, jadi teman-teman harap maklum ini berisik ya, karena lalu lalang kendaraan roda 4 ya, baik mobil maupun truk dan sebagainya ya, termasuk pastinya kendaraan roda 2 teman-teman ya. Ini kembali lagi, kalau batang teman-teman bisa melihat sendiri, ini benar-benar terbentuknya bagus ya, untuk cabang-cabangnya bagus, sehingga setiap cabang yang kemarin kita lihat hampir semuanya kan ada bunganya. Namun yang sekarang menjadi buah ya, itu hanya di bagian timur, sedangkan di bagian barat khususnya di bawah itu tidak ada pembuahan, cuman ada 1-2 aja teman-teman seperti ini ya. Sedangkan yang timur memang udah rancak banget ya, rancak ya. Dan ini kemarin itu sebelum saya kesini saat ini, saya sempat lewat itu, sempat melihat ada beberapa ya, 1-2 itu tercecer di bawah teman-teman dari buahnya. Artinya ada kerontokan ya, kerontokan ini sebabnya kita nggak tahu. Yang pasti itu ukuran sudah gede, udah 1 kepal ya, rata-rata 1 kepal. Ada juga ini 1 ya, saya menemukan di bawah ini. Nah ini teman-teman, nah ini jatuh lumayan gede ya, kita akan lihat aja. Yang kebetulan kan kebuka, dan anehnya ini kan ukuran segini itu, nah ini busuk ya dari tangkainya, bahwa memang jatuhnya itu karena memang tidak sempurna ukuran buahnya, tidak sempurna teman. Nah ini sorry, saya ambil dulu. Nah ini teman-teman, ini montong dengan buahnya gini. Nah ini ya, ini belum sempurna teman-teman, jadi memang dia, nah ini kan dari sini kita bisa ngelihat nih dari bijinya ya. Nah ini teman-teman, wah ini bijinya kepeng teman-teman. Apakah semua kepeng? Kita akan buka teman-teman. Jadi ini memang yang posisinya jatuh ya ke bawah, dan ya otomatis gagal panen teman-teman. Oke, nah ini teman-teman penampakannya, ini memang karena rusak ya. Nah ini kalau dari dagingnya kelihatan ya, jumbo ya, ini tebal banget ya. Nah ini kita akan buka teman-teman, mohon maaf ya, kita akan cek. Keras banget teman-teman, karena memang ini masih muda teman-teman. Nah ini
Kalau bijinya ini termasuk kecil ya, tidak terlalu gepeng tapi kecil. Nantinya kalau biji ini identik yang montong ya, tidak terlalu besar. Ini teman-teman ya. Ini dari buah yang paling enggak ini berat sekitar 1 kiloan teman-teman ya. Oke, kita kembalikan dulu karena ini kita ambil dari bawah, kita buang kembali. Oke teman-teman. Ya kembali lagi, jadi intinya itu teman-teman, bahwasanya jenis durian montongnya milik Pak Pujianto ini luar biasa ya. Luar biasanya apa, secara ukuran termasuk besar kalau saya melihatnya ya, dari yang sekarang saya ambil videonya. Namun kalau info sebelumnya justru malah ukuran ini tidak terlalu besar teman-teman ya. Yang kemarin tuh bisa ada mencapai 10 kilo ya, satu buahnya itu loh, satu butirnya satu butirnya sampai 10 kilo. Namun ya untuk yang saat ini mungkin di angka ya itu sekitar 5 kilo sampai 6 kilo ya. Kalau melihat dari yang satu ini yang jelas ini ukurannya bisa lebih dari 6 kilo ya, bisa 7 kilo ya, termasuk atas itu ada 2 ya teman-teman. Dikarenakan saya memang tadi coba ke belakang, ternyata beliaunya pintunya tertutup, alias beliau masih di luar atau di dalam. Tapi kalau kendaraan beliau motornya ada di garasi biasanya pasti beliau ada, namun tadi motornya nggak ada teman-teman, jadi beliau lagi keluar ya. Jadi mau nggak mau kita tidak bisa ketemu sama beliau ya, untuk bisa ya ngobrol-ngobrol ya tentang perbandingan buah yang saat ini dengan buah yang tahun lalu. Apakah memang ada penurunan kah secara jumlah atau secara berat atau ukuran dari rata-ratanya ini mengalami penurunan atau malah sebaliknya. Tapi yang pasti semua itu kita sebenarnya bisa dapatkan dari sang pemilik, karena kita tidak ketemu dengan pemilik ya, kita cuma bisa melihat hasil dari pohonnya ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada kesempatan lagi seperti di tempatnya Pak Suwaji ya, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut ya, mengambil panenannya ya. Saat panenannya ya otomatis ya kita akan tahu juga nih untuk kualitas rasa. Tapi kalau berdasarkan dari yang busuk otomatis itu bukan sebagai patokan atau ukurannya ya, karena apa ya, itu ya namanya durian rusak ya, nggak bisa jadi patokan. Tapi kalau yang melihat dari atas memang ukurannya ini teman-teman ya, lumayan fantastis, seperti yang kemarin kita di mana, di Jember teman-teman ya. Kalau yang di Jember kemarin itu kan 100 ya jumlah buahnya. Nah ini kalau ini tadi sempat saya hitung yang saat ini sudah ada di pohon itu sekitar kurang lebihnya 90 teman-teman ya, itu sudah total ya, kurang lebih 90. Mungkin ada yang tertinggal 1-2 ya. Ya kalau ngomong berhitung kita ya 95 lah ya. Kalau tidak ya 100 sekalian nggak apa-apa. Tapi yang akuratnya jelas 90 ya tadi hasil hitung kita ya. Oke teman-teman, itulah hasil dari review kita di durian teras milik dari Pak Pujianto ya. Semoga ini juga menjadi penyemangat untuk teman-teman, khususnya para petani ya yang belum mempunyai pohon durian. Bisa yuk kita bareng-bareng ya teman-teman ya, untuk bisa semangat masuk ke petani durian, karena durian itu memang menjanjikan. Sekali panen teman-teman bisa berhitung. Oke, sekarang contoh aja dengan buah sekitar kurang lebih 90 ya, katakan berat di rata-ratanya kalau separuhnya udah di angka 4 kilo up, yang sisanya ada di katakanlah ya 3 kilo 2 kilo, berarti kalau mau ambil rata-rata kita ngomong ya di 3,5 kilo teman-teman ya, 3,5 kilo ya, 3,5 kilo itu kita ngomong apa ya, hitung-hitungan secara ini aja ya, tidak akurat tapi itu cuman kita menggambarkan aja. Kalau semisalkan itu dengan rata-rata 3,5 dengan jumlah duriannya 90, bisa dihitung teman-teman
3,5 kilo kalikan 100 saja udah 3,5 kintal. Dikurangi berapa? Ya udah, berarti dikurangi 35 kilo. Berarti ketemunya 3 kintal 46 ya, 46 kilo. 3 kintal 46 kilo. Kurang lebih kita ngomong 3 kintal aja lah. Kalau 3 kintal, teman-teman dengan harga yang saat ini di harga, katakanlah harganya pemborong ya, mungkin angka itu kalau saya bisa ngomong ya, berapa ya? Ya kita ngambil rata-rata aja lah. Kita pemborong mungkin harganya pasti di sekitaran 50-an ya. Pasti di sekitar 50. Kalau ngomong 50 dengan jumlah kadang 3 kintal aja 300 kilo, teman-teman bisa hitung 15 juta teman-teman. 15 juta penghasilan omset dari satu pohon ya, 15 juta. Kebayang nggak teman-teman punya satu pohon durian montong dengan omset 15 juta ya, 15 juta ya teman-teman. Kalau kita ngomong harga pemborong 50, tapi kalau di bawahnya ya teman-teman itu sendiri. Sedangkan harga ecer yang ada di Banyuwangi saat ini teman-teman itu macam-macam ya, macam-macam ya. Dari katakanlah berapa ya, saya juga takut salah nanti menyampaikan. Daripada saya salah, saya nggak nyebutan aja lah. Daripada saya takut salah. Kenapa? Karena ada beberapa tempat memang berbeda harganya teman-teman. Harga ecernya berbeda-beda ya. Beda lagi kalau di kota besar, kita nggak bisa menutupi ya. Di kota besar itu harganya emang fantastis sekali teman-teman ya, sangat fantastis ya. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan intinya menambah inspirasi, semangat untuk teman-teman ya, bisa bertani durian ya. Karena apa? Jelas hasilnya menjanjikan. Ini aja dari montong ya, dari durian premium jenis montong. Bagaimana dengan jenis durian yang lain yang lebih mahal harganya, contoh lamu sangking ya, bawor ataupun duri hitam, ada juga super tembaga dan tupai king ya. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwa keuntungannya lebih menjanjikan ya di dunia bertani durian ya. Sementara itu dari durian jempol ya, lumernya di mulut, rasanya nampol. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.